Om Swastiastu. Selamat malam anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Maaf ya, tadi pagi Ibu tidak sempat membacakan dongeng untuk kalian karena Ibu mendapat tugas piket di sekolah. Jadi Ibu tidak sempat untuk membuatkan video pembacaan dongeng untuk kalian. Nah, pada malam hari ini Ibu menyempatkan diri untuk bisa menepati janji Ibu yang kemarin akan membacakan sebuah dongeng dari buku 1001 Dongeng Dunia. Nah, semoga anak-anak senang ya. Nah, pada malam hari ini Ibu akan membacakan dongeng tentang timun mas yang berasal dari Indonesia. Semoga anak-anak suka. Nah, sebelum kita membacakan dongeng, sebelum anak-anak juga mendengarkan dongeng yang akan Ibu bacakan, mari kita awali dengan berdoa agar semua kegiatan yang ingin kita lakukan hari ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, baiklah anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, baiklah anak-anak. Malam hari ini Ibu akan membacakan dongeng untuk kalian semua yang saat ini sedang belajar di rumah. Judulnya Timun Mas yang berasal dari Indonesia. Oke. Tanah Jawa ialah suatu dataran yang indah. Tanah Jawa beriklim tropis, sehingga banyak tanaman yang indah tumbuh di pulau itu. Di salah satu kampung di Tanah Jawa, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sirni. Ia seorang janda yang sangat merindukan seorang anak untuk menemani dan membantunya dalam pekerjaannya. Selama ini ia kesepian dan harus mengerjakan segala pekerjaannya sendirian. Setiap malam ia berdoa supaya Tuhan memberikan seorang teman padanya. Suatu hari datanglah raksasa yang besar dan mengerikan pada Mbok Sirni. Wajah raksasa itu berbulu lebat, gigi-giginya tajam bak pisau. Suaranya menggelegar. "Hai manusia, kamu ingin punya seorang anak?" tanya raksasa itu. Iya, tapi bagaimana kamu tahu?" jawab Mbok Sirni dengan perasaan takut. "Aku adalah raksasa yang sakti. Aku bisa tahu dan aku pun bisa memberimu seorang anak dari biji mentimun. Aku dapat biji mentimun ini dari seorang dewa yang pernah aku kalahkan. Aku akan memberimu biji mentimun itu. Kalau kamu menanam biji itu, maka akan muncul sebuah mentimun besar. Di dalam mentimun itu akan ada seorang anak yang cantik," kata raksasa. Baik, aku setuju," kata Mbok Sirni. "Tapi ada syaratnya. Setelah anak itu dewasa, kamu harus memberikan anak itu untuk aku makan. Anak itu akan membuat kesaktianku bertambah." Hahaha, seru raksasa itu. Mbok Sirni pun setuju. Raksasa memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat.
Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Kemudian Mbok Sirni membelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata isinya seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Mas. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah raksasa itu untuk menagih janjinya. "Hai manusia, mana anak itu? Sudah saatnya aku memakan dagingnya yang empuk itu," kata raksasa itu dengan garangnya. Dengan takut dan gemetar, Mbok Sirni berkata kepada raksasa itu, Tuan raksasa, tubuh Anda besar. Pasti tidak kenyang kalau makan anak kecil. Tidakkah lebih baik kalau menunggu dia agak lebih besar lagi? Tulangnya terlalu lunak dan dagingnya terlalu lembek. Tunggulah 2 tahun lagi dan pasti anak itu semakin nikmat untuk disantap. Mbok Sirni mengulur waktu dan raksasa itu pun setuju. Mbok Sirni pun semakin sayang pada Timun Mas. Setiap kali ia teringat akan janjinya, hati pun menjadi cemas dan sedih. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang petapa tua yang sakti. Petapa tua itu memberikan jalan keluar atas kesulitan Mbok Sirni. Petapa tua itu memberikan agar Mbok Sirni menemui petapa itu di Gunung Gundul. Paginya, ia langsung pergi. Di Gunung Gundul, ia bertemu seorang petapa yang memberinya 4 buah bingkisan kecil, yaitu 1 biji mentimun, kemudian jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampainya di rumah, diberikannya 4 bungkusan tadi kepada Timun Mas. Dan disuruhnya Timun Mas berdoa. 2 tahun telah berlalu. Dan kini saatnya tiba bagi raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sirni meneguhkan hati untuk menghadapi raksasa itu. Ia meminta agar Timun Mas keluar lewat pintu belakang untuk lari sejauh mungkin meninggalkan rumah. Raksasa yang sadar bahwa dirinya telah ditipu segera mengejar Timun Mas. Raksasa itu memiliki kaki yang panjang sehingga ia dapat berlari lebih cepat dari Timun Mas. Dengan segera, Timun Mas dapat dikejar. Melihat raksasa yang ingin menyantapnya sudah ada di belakangnya, Timun Mas menjadi sangat takut. Tiba-tiba saja, Timun Mas teringat akan bungkusannya. Maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib, setelah Timun Mas menyebar biji mentimun, biji itu langsung tumbuh dengan lebatnya. Sulur-sulur mentimun itu menjerat kaki raksasa itu
dan membuatnya jatuh. Namun, ia dapat bangun lagi. Sambil terus berlari, Timun Mas menaburkan jarum yang ada pada bungkusan kedua. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang tinggi dan tajam. Bambu-bambu itu melukai kaki raksasa itu. Namun, dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar Timun Mas. Timun Mas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Segera saja padang rumput yang ada di belakang Timun Mas berubah menjadi laut yang luas dan dalam. Namun, raksasa itu tidak kurang akal. Setelah membaca mantra sakti, dia bisa merubah menjadi seperti ikan dan berenang menyeberangi lautan luas itu. Timun Mas tinggal punya satu bungkusan terakhir. Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terus mengejar dan terjebak dalam lumpur panas itu. Dia mencoba bergerak, namun usahanya sia-sia. Ia terhisap semakin dalam ke dalam lumpur. Raksasa itu terus mengerang dengan suara yang memelas sekaligus menakutkan. Akhirnya, raksasa itu pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Timun Mas mengucapkan syukur. Setelah raksasa itu mati, ia segera kembali ke tempat Mbok Sirni. Akhirnya, Timun Mas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai. Nah, bagaimana anak-anak dongengnya hari ini? Semoga anak-anak suka ya. Nah, kira-kira pesan apa ya yang bisa kita ambil dari cerita ibu tadi? Silakan anak-anak jawab. Bisa jawab melalui komentar yang ada di channel YouTube Bu Guru. Boleh juga anak-anak jawab melalui bisa melalui WhatsApp grupnya kita di kelas. Nah, akhir kata sebelum ibu tutup, mari kita berdoa. Karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita juga tutup dengan berdoa. Karena Tuhan sudah memberikan kita kelancaran dalam kegiatan ini. Mari anak-anak berdoa. Mulai. Selesai. Nah, semoga anak-anak tetap sehat, anak-anak tetap bahagia, anak-anak tetap senang belajar di rumah dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi anak-anak di video ibu yang berikutnya. Om Santi 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 Om.